Selamat pagi saudaraku sekalian. Mengawali hari ini, mari kita angkat pujian bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 118 ayat 1 dan 2, Paian Ma Dihami. Terima kasih Bapa, kami senantiasa bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan bahkan kekuatan baru, nafas kehidupan yang kami rasakan. Tuhan, perkenankan kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami memohon hikmat bijaksana di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada sebuah ungkapan demikian, sebatang pohon dikenal dari buahnya. Pohon rambutan diharapkan menghasilkan buah rambutan. Pohon mangga diharapkan menghasilkan buah mangga yang kelak dapat dinikmati. Pohon yang baik diharapkan akan menghasilkan buahnya. Dan buahnya itu akan menunjukkan kualitas dari pohon tersebut. Tentu saja ungkapan itu tidak berlaku untuk semua pohon, karena tidak semua pohon memiliki buah. Karena ada juga pohon yang hanya memiliki dedaunan yang lebat. Ungkapan tersebut diselaraskan dengan kehidupan manusia yang baik, tentu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kepribadian yang baik bukan ditunjukkan melalui kata-kata, akan tetapi melalui perbuatannya setiap hari. Hal itu relevan dengan isi Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pernahkah saudara menerima petuah dari orang tua yang menasihatkan supaya melakukan perbuatan baik meskipun berada jauh di perantauan? Misalnya, rajin berdoa ya nak, sopan santun dipelihara, tolonglah mereka yang memerlukanmu dan sebagainya. Dalam petuah orang Batak biasanya ada nasihat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tujuan supaya tidak membuat malu keluarga, atau dengan kata lain untuk menunjukkan kebanggaan dari karakter sebuah keluarga lewat perbuatannya yang baik kepada orang lain. Konteks firman Tuhan hari ini menasihatkan jemaat Kristen yang berasal dari Yahudi untuk tetap memiliki cara hidup yang baik, apalagi ketika berada di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi.
Tujuannya adalah supaya orang lain selalu melihat sebuah teladan dalam diri orang Kristen, dan dengan demikian mereka akan dipuji melalui perbuatan mereka yang baik. Perbuatan baik merupakan sebuah khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Apalah artinya beribadah di sinagoge atau di gereja jikalau firman Tuhan tidak hidup di dalam jemaat itu sendiri? Memiliki cara hidup yang baik, kudus, merupakan sebuah kesaksian akan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Cara hidup yang demikian bukan hanya hendak memperkenalkan kekristenan itu sendiri, tetapi juga memperkenalkan kepada siapa jemaat Kristen itu taat dan percaya. Jikalau ada dari mereka yang tidak seiman dan mengolok-olok kekristenan itu sendiri, maka yang ditonjolkan adalah perbuatan baik itu sendiri. Firman Tuhan mendukung perilaku setiap hari untuk tetap hidup dalam cara hidup yang baik. Baik ketika bersama-sama dengan orang-orang Kristen, dan juga ketika berada di antara orang yang non-Kristen. Dalam keadaan bagaimanapun, orang Kristen harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman yang alkitabiah. Sebab di dalam orang Kristen ada potensi untuk bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Melatih diri hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam takut akan Allah. Melatih diri memerlukan kekuatan dari Tuhan, dan mintalah cara hidup yang demikian di dalam doa. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 248 ayat 1, 2, dan 5.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa menyapa kami, agar kami tetap konsisten di dalam iman kami, agar kesetiaan bahkan kasih kami tidak dipengaruhi oleh di mana kami berada dan dengan siapa kami berada. Tetapi Engkau yang meneguhkan iman kami untuk tetap memancarkan kasih, bahkan kekudusan, kesetiaan dari Kristus Yesus. Tentunya sebagai manusia yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, kami tidak sanggup untuk melakukannya, tapi kami percaya Engkau menyanggupkan kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan di dalam tindak tanduk bahkan langkah kami. Kami memohon penyertaan-Mu untuk memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau lindungi kami dari segala kuasa iblis, lindungi kami dari segala hal-hal yang boleh menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga Kristen di dunia ini, berkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat.